Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa yang banyak membahas seputar pendidikan profesi guru atau PPG tahun 2023, khusus untuk guru Kemenak atau guru PAI-nya saja. Nah, ini berita yang diposting di Direktorat Pendidikan Agama Islam. Ini termasuk yang baru. Di sini tanggalnya tidak ada nanti. Ya, ini hasil Zoom beberapa waktu yang lalu. Nah, di sini judulnya persiapan PPG PAI tahun 2023, Kemenak perkuat sinergi dengan Pemda. Nah, yuk kita baca. Nah, ini Pak Amrullah, Ditjen PAI. Nih, Jakarta, Direktorat PAI. Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan PAI akan memperkuat sinergi dengan Pemda untuk mendukung pelaksanaan PPG tahun 2023. Bentuk sinergi tersebut diwujudkan dalam skema pembiayaan PPG sesuai dengan usulan guru PAI yang belum sertifikasi kabupaten kota masing-masing. Nah, disampaikan oleh Pak Amrullah pada kegiatan rapat koordinasi persiapan PPG dalam jabatan dan realisasi TPG PAI secara virtual. Jadi TPG itu belum disalurkan Bapak Ibu. Jadi sampai saat ini SKMT di Siaga itu belum bisa dicetak. Ini Pak Amrullah menjelaskan kerjasama antara Kemenak dengan pemerintah daerah merupakan hal yang patut disyukuri dan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para pemangku kepentingan stakeholder PAI. Tentu kita patut bersyukur pelaksanaan PPG dalam jabatan kita masih bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah karena regulasinya masih bisa disupport dari APBD. Nah, ini melalui Zoom meeting. Nah, juga salah satunya adalah hasil dari Zoom meeting ini ada tahapan-tahapan PPG untuk tahun 2023 ini. Ini Pak Amrullah memaparkan pelaksanaan PPG melalui biaya APBD ini melampaui dari pembiayaan APBN sehingga peluang percepatan penyelesaian PPG PAI bisa lebih besar. Nah, jadi makanya Direktorat PAI ini sangat menggesa sebenarnya bisa lebih cepat lagi jika misalnya Kemenak yang melakukan koordinasi dan seterusnya. Karena dia yang punya wewenang yang lebih. Nah, walaupun sebenarnya ya daerah punya hak masing-masing. Misalnya daerah yang PAD-nya kecil itu tidak mungkin bisa membantu lebih banyak. Nah, seperti di kota tempat saya itu setahun hanya 5 orang. Nah, di tetangganya, kabupaten tetangganya itu dulu 35 orang, itu orangnya malah yang kurang. Nah, karena tahun 2022 banyak yang lulus, ditambah menjadi 75, kan luar biasa itu. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan berkoordinasi ke stakeholder terkait, Dinas Pendidikan, Kemenak, Kanwil, yang membantu misalnya ada dalam berkoordinasi dengan Pemda. Jadi sehingga kita tidak berjalan sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu dulu saya teman-teman kami yang PPG tahun 2021 hanya ya 50-an lebih ya dapat biaya dari Pemda, dan pertama kali juga Pemda memberikan bantuan dalam hal urusan PPG. Ini luar biasa, Bapak Ibu bisa mencobanya. Semoga tembuslah agar Pemda menjamin, karena memang jika sudah Bapak Ibu dapat biaya dari Pemda, misalnya jika banyak tentu dibagi dua. Yang jelas Bapak Ibu sudah mendapat kepastian dalam hal PPG. Nah, jika misalnya satu daerah ibu, kabupaten atau kota itu hanya 100 orang, Bapak Ibu tinggal kali saja 100 orang itu kali 5 juta.
sebentar saya kalian. Jadi kalau dihitung-hitung PAD tidak banyak. 5 kali 100. Berarti hanya 500 juta. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk 100 orang. Ya, setengah miliar. Pemda tidak mampu misalnya membantu guru setengah miliar, ya saya nggak tahu. Jika misalnya dapat setengah per tahunnya, misalnya 50, nah itu juga perlu disyukuri, berarti 250 juta untuk tahun berikutnya. Ya, sesuai dengan antriannya. Misalnya Pemda mengutamakan yang TMT dan umur misalnya, karena nilai itu pusat yang tahu. Karena daerah kan tidak bisa melihat sekarang. Beda dengan kami yang lulus pretest di tahun 2019, kami bisa melihat nilai. Nah, jadi Bapak Ibu, PPG-nya sudah pasti jika Pemda memberikan biaya untuk PPG. Nah, makanya Bapak Ibu yang selalu bertanya, yang lulus pretest tahun 2022 kapan dipanggil? Perlu Bapak Ibu ketahui, yang tahun 2019 itu masih ada Bapak Ibu, walaupun tidak banyak. Walaupun mungkin jumlahnya sekitar 5 ribuan. Karena yang terakhir itu di tahun 2022 itu totalnya masih 13.000 khusus guru PAI ya ini Bapak Ibu. Tidak ada kaitannya dengan madrasah, saya bahas fokus dulu guru PAI. Nah, anggaran untuk guru PAI sendiri itu hanya 5.000 untuk biaya APBN. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk biaya APBN itu, yang ditanggung APBN itu hanya 5.000. Alhamdulillah tahun 2022 dapat sumber dana lain yaitu LPDP. Bapak Ibu bisa cek hanya 10.000. Lah, yang UP kan 14.000 Pak ya. 4.000-nya itu adalah guru-guru PAI yang tidak lulus UP Bapak Ibu. Jadi Kemenak memang hampir setiap tahun itu UP yang Pistaker dan Retaker itu disejalankan. Nah, berbeda dengan guru umum atau guru yang di bawah naungan Kemendikbud. Mereka ramai. Jika digabung itu LPTK maupun panitianya tidak cukup. Maka mereka selalu dipisah. Yang Pistaker tersendiri, UP-nya, yang Retaker tersendiri. Jadi ada perbedaan. Ibu bisa cek satu angkatan itu mereka 46.000. Nah, tahun ini mereka dipanggil 48.000 itu. Jika lulus seleksi administrasi semua, tentu mereka yang sudah lulus pretest. Nah, terkhusus saya beberapa ingin menjawab pertanyaan yang guru PAI yang baru. Mudah-mudahan ada yang mendengar. Jadi Bapak Ibu, bagi guru PAI yang baru, baik 1 bulan maupun 6 bulan, yang pertama, jika Bapak Ibu ingin mengikuti PPG dalam jabatan, ya Bapak Ibu harus mengaktifkan akun siaga wajib. Harus mengaktifkan akun siaga wajib. Kemana saya mengaktifkannya Pak? Bapak Ibu datang ke operator Kemenak. Kalau ada nomor WA-nya Japri boleh. Kalau dia mau. Jadi yang pertama datang ke operator Kemenak, bawa SK pertama. Itu yang disebut namanya TMT. Jadi Bapak Ibu bisa memilih yang mana SK-nya. Jika Bapak Ibu memakai SK awal, maka TMT Bapak Ibu akan makin lama. Jika Bapak Ibu menggunakan SK terbaru, berarti hilang yang di belakangnya. Misalnya ternyata baru lulus P3K. Nah, kalau bisa memakai SK yang sebelumnya. Jadi TMT-nya menjadi lama. Karena masih lagi menggunakan Juknis yang lama tahun 2017 itu. Jadi guru-guru yang mengikuti pretest itu wajib ber-TMT 2015. Atau nanti yang terpanggil PPG wajib yang ber-TMT 2015. Nah, yang di atasnya masih belum. Nah, saya tidak tahu Juknis PPG tahun 2023 ini belum dapat saya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah terbit. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Nah, khusus untuk seputar
pembiayaan dari Pemda maupun dari APBN maupun dari LPDP. Jadi, Bapak Ibu jika ingin PPG, maka usahakanlah tembus biaya APBD. Jika Bapak Ibu ingin mengantri biaya APBN atau LPDP, silahkan tanya di FB itu yang tahun 2019 masih ada Bapak Ibu. Itu karena memang daerahnya tidak memberikan biaya PPG dan antrian biaya APBN itu dia tidak mendapat kota, nilainya juga rendah. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.